yang Ustazah cintai, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya sehat ya. Oke, di sini berjumpa kembali dengan Ustazah Muna pada pelajaran tematik. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 1, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan. Subtema 1 itu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku ya. Di sini Ustazah membawa tanaman, ya, Nanti kita akan mempelajari bagian-bagiannya. Oke, yang pertama yang paling bawah namanya apa? Namanya akar. Atasnya lagi namanya batang. Kemudian di samping batang-batang ini ada ini yang berwarna hijau sama kuning, namanya apa? Namanya daun. Kemudian yang berwarna merah ini namanya bunga. Nah, di tanaman yang lain itu juga ada buahnya, ya. Apa fungsi dari bagian-bagian ini? Yang pertama adalah akar. Nah, akar fungsinya apa ya? Nah, akar di sini fungsinya adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah, ya. Kemudian selain itu juga menunjang berdirinya tumbuhan. Selain itu juga tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti apa? Seperti umbi pohon, umbi ketela, ya. Itu fungsi akar sebagai cadang makanan. Nah, di atasnya itu ada juga batang. Batang itu fungsinya untuk apa ya? Yang pertama untuk menyokong tumbuhan. Nah, yang kedua tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian menyangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, dan juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian kita beralih ke daun. Daun ini biasanya warnanya hijau, tapi ada juga daun yang berwarna ungu, berwarna kuning, ya. Nah, fungsi dari daun ini adalah sebagai tempat fotosintesis, ya, tempat fotosintesis. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu tempatnya ada di daun. Kemudian ini juga ada bunga, ya. Apa fungsi dari bunga? Bunga adalah tempat perkembangbiakan. Jadi di sini ada benang sari, ada putik. Nah, itu tempat perkembangbiakannya terjadi di bagian bunga ini. Nah, di tanaman yang lain itu juga ada buah. Fungsi dari buah apa? Ya, sebagai tempat melindungi biji agar bijinya itu bisa berkembang dengan sempurna. Nah, di dalam buah itu juga ada biji, ya. Biji itu fungsinya untuk apa? Sebagai tempat salon tumbuhan baru. Nah, baiklah, di sini kita juga akan belajar cara membuat pertanyaan tentang wawancara kepada seseorang. Misalnya ada seorang petani namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad menanam bunga matahari. Nah, sekarang buatlah contoh 5 pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada Pak Ahmad. 5 contoh pertanyaan terdiri dari apa saja? Ada siapa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, ya. Silakan dibuat itu pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pak Ahmad. Baiklah, di sini apa kewajiban kita terhadap tanaman? Nah, kewajiban kita adalah menyiraminya setiap hari.
Ya, kalau kita sudah menyirami, tanaman itu juga bisa tumbuh dengan subur dan tanaman ini juga bisa mengeluarkan oksigen. Yang oksigen itu bisa kita hirup sehingga badan kita menjadi sehat. Gitu ya. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.